Makalah yang ke-17 dikatakan as'adun nas man lahu qalbun alim. Jadi makalah yang ke-17 ini dikatakan manusia yang paling bahagia ialah orang yang memiliki qalbun alim. Apa? Hati yang mengetahui bahwasanya bi annallaha ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdhi'i. Jadi makalah yang ke-17 ini dikatakan manusia yang paling bahagia ialah orang yang memiliki hati yang mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu menyertainya selalu dimanapun berada. Jadi itu orang yang paling bahagia itu orang yang selalu mengerti yang sejatinya Allah itu selalu bersama. Yang nomor kedua, wabadanun sobirun, yaitu tubuh yang sabar. Artinya bagaimana? Artinya menjalani ala ta'ati wal maraji, menjalani ketaatan-ketaatan dan celaan-celaan. Yang nomor ketiga, waqa'anatun, waqona'ah, waqona'ah, ya. Qanaah itu adalah bersifat qanaah itu yakni rela dengan apa yang ada di tangan dari pembagian Allah Ta'ala dan dari ketenangan hati ketika tidak ada hal-hal yang biasa dimiliki. Intinya apa? Makalah yang ke-7 ini mengajarkan kepada kita kalau kita tuh ingin, ya, ini menunjukkan bahwa orang yang bahagia, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mengetahui bahwasanya, atau hati yang mengetahui bahwasanya Allah selalu beserta atau bersama dengan kita dimanapun berada. Ya, yang nomor kedua yaitu wabadanun sobirun, yaitu tubuh yang sabar. Artinya sabar gimana? Sabar dalam menjalani ketaatan-ketaatan, sabar di dalam menjalani celaan-celaan dari siapapun mereka. Yang nomor ketiga yaitu qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu ya awake dewek ridho, ya. Qanaah itu rela dengan apa yang ada di tangan, ya, dengan apa yang ada di tangan, rela sekabeh-kabehnya apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang sudah ada kita ikhlasin aja udah, begitu. Nah insya Allah ketika tiga itu kita jalankan ya bahagia, karena orang yang paling bahagia ya orang mengamalkan tiga perkara itu, Bu. Gitu. Satu, qalbun alimun. Yang kedua, wabadanun sabirun. Yang ketiga, qanaah. Ngeten niku. Jadi ngerti yen awake dewek dimanapun kita berada pasti ada bersama dengan Allah. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi segala cobaan, ujian apa dan sebagainya. Yang ketiga adalah menerima, banyak syukure, qanaah intinya ya, menerima ing pandum. Kemudian wal maqalatus tsaminata asyara, maqalah yang ke-18 ini dari Syekh Ibrahim An-Nakhai, ya. Jadi maqalah yang ke-18 ini dari Syekh Imam An-Nakhai radhiyallahu an. Beliau berkata itu innama halaka man, beliau berkata innama halaka man halaka qablakum, sesungguhnya kerusakan yang menyebabkan rusaknya orang-orang sebelum kamu, minal umami, ya maksudnya dari umat-umat sebelummu, bisalasin khisalin,
yaitu dengan 3 perihal. 3 perihal itu diantaranya satu, bifudulil kalam, sebab kelebihan berbicara, wahwa mala khairan fihi fid dini wad dunya, yaitu bicara yang tidak ada kebaikan di dalamnya dalam urusan agama maupun dalam dunia, urusan dunia. Jadi intinya adalah orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menjadi sebab rusaknya seseorang, iman seseorang, yaitu adalah satu, bifudulil kalam, kelewian anggone ngomong, terlalu banyak ngomong, ya, terlalu banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya, bah iku perkara neng dunya, bah iku perkara neng akhirat, begitu. Yang nomor kedua, wafudhulit ta'am, berlebihan ketika kita makan itu, berlebihan. Makan yang tidak dapat membantunya atas urusan-urusan agama. Sampean mangan akeh tapi bareng mangan kuwi turu maning, ya. Banyak makan tapi bukan untuk urusan dunia. Artinya bagaimana? Artinya yang nganggur, nggak ada kerjaan apapun terkait dunia dan akhiratnya. Gua mangan, tok isine mangan turu, mangan turu, mangan turu, mangan turu. Bangun lagi, tidur lagi, ngopi lagi, makan lagi. Lah niku yang akan menjadikan kerusakan niku ngoten. Kalau orang-orang dulu, orang-orang sufi terdahulu, dia tidak akan makan kalau belum benar-benar lapar. Ngoten niku. Bahkan ada yang sampai pada 50 hari tidak makan itu. Itu ada itu orang-orang sufi dulu itu. Orang-orang sufi. Kalau kita itu bukan sufi tapi ahli selfie, ngene ya. Iku ngoten. Jadi dia itu akan makan ketika ya dia itu berguna, manfaat, geraknya itu, hidupnya dia itu bermanfaat. Ngoten. Dan yang nomor ketiga, wafudhulil manam, berlebihan anggona turu, yaitu tidur yang tidak ada manfaatnya di dalam agama. Tidur enggak apa-apa, makan enggak apa-apa, ya. Tapi jangan berlebihan ketika kita makan. Wis mangan ya wis aja. Berhenti sebelum kenyang, kan begitu. Tidur pun seperti itu. Jangan terlalu banyak tidur. Kecuali kita berpuasa mungkin istirahat, ya kan. Nah, tidurnya orang berpuasa di bulan Ramadan itu ya tetap pulih ganjaran, pahala. Cuma nggak terlalu turu, bahaya ora dadi. Niku ngono. Saya pernah membaca dalam kitab Tangkihul Qaul. Di situ salah satu qaswatul qalb. Jadi ada 3 perkara yang menyebabkan atine manusia niku atos. Ing antarane hubbun naum wa hubbul akali wa hubur rohati. Hubun naum ke depan turu, ngoten. Itu di Tangkihul Qaul ya, di syarahnya Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi orang banyak tidur itu akan menyebabkan hati manusia itu keras. Atine keras kuwi maksudnya kepripun? Hatinya keras itu yo apa-apa emoh. Bukan keras kayak watu diantem itu ora popo, itu gambaran saja. Dikai nasihat ya emoh, karena wis keras. Ngoten. Wahubur rohati, akeh anggur-angguran, ora gelem kerja, ora gelem gerak, ora gelem apa, ngoten. Nganggur wae, semeneng ae. Nek menenge nggo ngaji ora apa-apa, tapi nek menenge ku nggo turu ya ora dadi, ngoten.
wa hubul akali, akeh demen mangan. Penggaweane kur makan tidur tangi turu ya ora dadine atos atine. Itu dalam kitab Tangqiul Qaul. Makanya yang menyebabkan hatinya keras yaitu adalah akeh mangane atau demen turu, demen anggur-angguran lan demen mangan. Nek nang kene nek jere ngendikanipun Syekh Ibrahim An-Nakhai yaitu apa? Bifudulil kalam wa fudulil ta'am wa fudulil manam. Akeh omonge iku sing dadekake kerusakan. Yang menyebabkan adanya kerusakan dan menjadi rusak ya karena disebabkan 3 sebab. Bifudulil kalam wa fudulil ta'am wa fudulil manam. Berlebihan berbicara, berlebihan makan, berlebihan tidur. Intinya manusia itu jangan banyak tidur, jangan banyak bicara, jangan banyak makan. Bicara silakan bicara, tapi ya yang ada manfaatnya. Ketika tidak ada manfaat nggak usah bicara, ngapain, nggak penting. Lanjut ya. Wal maqalatut tasi'ata asyara. Makalah yang ke-19 yaitu dari Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi adalah sang pemberi nasihat. Beliau itu mempunyai ujaran tentang pengharapan rahmat Allah, khususnya dengan kata-kata tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau itu beliau itu merantau sampai ke kota Balkan, ya, kharaja ila Balkha. Beliau itu merantau pergi sampai ke kota Balkan dan bertempat tinggal di sana sebentar saja. Kemudian beliau itu kembali ke daerah Naisaburi dan kemudian meninggal dunia di sana pada tahun 258. Kemudian beliau itu berkata, limang taraka dunya qabla an tatrukahu. Sungguh beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia ini meninggalkannya. Sungguh beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum qabla an tatrukahu, sebelum dunia itu meninggalkannya. Artinya bagaimana? Kebaikan yang banyak bagi yang menyalurkan semua hartanya di dalam berbagai macam kebaikan sebelum harta itu hilang darinya. Artinya begitu. Jadi arti dari sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya itu maksudnya gimana? Maksudnya itu tadi, kebaikan yang banyak bagi orang yang menyalurkan semua hartanya dalam berbagai macam kebaikan sebelum harta itu hilang darinya. Jadi manfaatkan dulu. Contoh sampean ke duwe harta banyak, manfaatkan hartanya dulu sebelum hartanya itu lenyap. Ngeten. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Dan dia membangun sebuah kuburan sebelum dia itu memasukinya. Nah ini pangandikane beliau ini Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Dia membangun kuburan sebelum dia memasukinya dengan melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan di dalam kubur. Nonton niku.
Terus wa aradahu rabbahu bi imtithali amrihi wa jitinabi nahyihi. Dan dia itu ridha kepada Tuhannya dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ngoten niku. Qabla ayyalqahu, sebelum dia menemuinya dengan kematian. Ngoten. Wal maqalatul 20, maqalah yang ke-20 yaitu dari sahabat atau Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karamallahu wajhah. Beliau berkata, "Malam yakun indahu sunnatullah." Siapa saja yang tidak ada pada dirinya sunnatullah, yakni kebiasaan-kebiasaannya, sunnah rasulnya, yakni perilaku rasul maksudnya, dan sunnah para wali, yakni urusan para wali, maka tidak ada di tangannya sesuatu pun, yakni maka tidak ada sesuatu pun pada dirinya yang dapat diperhitungkan. Ngeten. Dikatakan kepada beliau, yakni kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, ma sunnatullah, apa sunnatullah itu? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, sunnatullah itu ya kitmanun sirri. Apa? Menyembunyikan rahasia. Nah, ini menyembunyikan rahasia. Sampean duwe kanca, sampean punya teman, cerita sama sampean, tolong jangan diceritakan sama orang lain ya tentang kejelekanku dan lain sebagainya. Nah, sampean itu sudah sepakat bahwa tidak akan membicarakan rahasianya si A. Kemudian nah, ketika sampean menyembunyikan itu hukumnya wajib. Jadi jangan sampai sampean itu membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Intinya seperti itu. Intinya adalah sesuatu yang disembunyikan oleh manusia dari mulai cerita di hadapan seseorang. Adapun menyembunyikan rahasia itu hukumnya wajib. Ngoten. Makanya jangan sekali-kali membicarakan rahasia-rahasianya orang lain. Apalagi kejelekan-kejelekan orang lain, itu tidak diperbolehkan. Karena yang namanya menyembunyikan rahasia hukumnya wajib. Yang namanya wajib ketika dilanggar mendapatkan dosa. Dan dikatakan lagi, ma sunnatur rasul, apa sunnah rasul itu? Kemudian siapa? Sahabat Ali berkata, ramah tamah terhadap manusia, al-mudharatu bainan nas, ramah tamah terhadap manusia. Sebagaimana sebagian ulama berkata, wa dzarihim ma dumta fi dzarihim wa ardhihim ma dumta fi ardhihim, ramah tamahlah kepada mereka selagi masih di negeri mereka, dan relalah menghadapi mereka selagi masih di bumi mereka. Jadi intinya itu kita harus memberikan ramah terhadap siapapun selagi dia itu masih hidup di dalam dunia. Ya wis, kita harus ramah. Kemudian dikatakan lagi, apa sunnah para wali Allah itu? Ma sunnatu awliyaihi, apa sunnah para wali Allah itu? Beliau pun menjawab, ihtimalul adza 'anin nas,
menanggung sakit terhadap derita manusia. Wa kanu min qablina, dan keberadaan mereka para wali-wali Allah sebelum kita, dari umat-umat sebelum kita, mereka telah saling berwasiat, yakni sebagian mereka berwasiat kepada sebagian yang lain dengan 3 perkara, dan mereka saling menulis wasiat tersebut, yakni sebagian mereka mengirim sebuah tulisan 3 hal, 3 hal tersebut kepada sebagian yang lain. Nah, wasiat-wasiat tersebut adalah: 1, man amila syai'an minal a'mal, siapa saja yang berbuat sedikit di antara amal-amal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi, ya, kafahullahu amra dinihi wa dunyahu, maka Allah akan mencukupinya dalam urusan agama dan dunianya. Ngerti? Jadi di antara para alim ulama itu memberikan sebuah nasihat, ada 3 nasihat, ada 3 wasiat. 3 wasiat itu diantaranya: 1, man amila syai'an minal a'mal li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunyahu, siapa saja yang berbuat sedikit di antara amal-amal untuk di akhiratnya, maka Allah akan mencukupinya dalam urusan agama dan dunianya. Yakni artinya bagaimana? Maka orang itu berada dalam pemeliharaan Allah Ta'ala seluruh keadaannya. Yang nomor kedua, waman ahsana sariratuhu, siapa saja yang membaguskan batinnya, ya, barang siapa yang membaguskan batinnya, tegese batin hatinya, maka Allah akan memperbagus lahiriahnya, karena yang lahir menunjukkan atas yang batin. Jadi yang namanya lahir itu identik dengan batin. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu berupa bagus atau apabila daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Apabila daging itu berupa elek atau tidak bagus, baliknya, maka tidak akan bagus semuanya. Daging itu berupa wahyal qalbi, hati. Makanya di sini disebutkan waman ahsana sariratuhu, barang siapa yang membaguskan hatinya, yakni batin hatinya, ngeten, maka Allah akan memperbagus lahiriahnya. Angger wong apik atine ya wis mesti apik lahirnya, ngeten. Iku otomatis niku. Bagus di sini maksudnya bagus apaannya? Ya bagus perbuatannya. Dudu klambine dudu maksudnya. Maksudnya kelambinya baju ketakwaane ngeten niku tambah apik. Ngoten. Dudu krene. Ya kan jare atine apik ya klambine kudu sing apik, ora kaya ngono. Engko lebaran ae. Jadi atine apik ya apik sekabeh. Lahiriahnya artinya perilakunya baik, ketakwaannya tambah baik. Yang nomor ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah, siapa saja yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah dengan melakukan amal perbuatan yang terbebas dari sikap riya, dari sikap ujub, dari sifat
sikap sum'ah, maka Allah akan memuluskan hubungan antara orang tersebut dengan sesama manusia. Karena apa? Siapa saja yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dia akan disertai oleh makhluk sesamanya. Jadi kalau sampean kita semua ini kok akan memperbagus hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan mencintainya. Maka Allah akan memperbagus hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan Allah, dengan sesama manusia itu juga akan bagus. Ngeten. Mengenai kalau sampean ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Cintailah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini. Gitu? Khususnya manusia, hewan, semua makhluk Allah. Cintailah. Wal maqalatul hadiyatu wal 'ishruna. Maqalah yang ke-21, maqalah yang ke-21 ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kun 'indallahi khairan nas wa kun 'indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau di sisi Allah sebagai manusia terbaik, dan jadilah engkau di dirimu sendiri sebagai manusia terburuk. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam hal itu, sebagaimana dikatakan oleh Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirral aziz, idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ay yakuna 'indallahi khairan minni wa arfa'a darajatan. Apabila engkau berjumpa dengan salah seorang manusia, engkau pandang keutamaan yang ada pada dirinya melebihi dirimu, dan engkau katakan boleh jadi kepadanya di sisi Allah lebih baik daripada aku dan lebih tinggi derajatnya. Nah, maksudnya begitu. Jadi maksudnya awake dhewe niki kon apa ya namanya? Jadilah engkau di sisi Allah selagi manusia terbaik. Jadilah engkau di sisi Allah sebagai manusia terbaik, dan jadilah engkau di dirimu sendiri sebagai manusia terburuk. Maksudnya itu, ngeten. Ketika contohnya ngeten. Ketika sampean itu bertemu dengan seseorang hamba, engkau jangan sekali-kali merasa bahwa dirimu yang hebat. Tetapi engkau itu harus melihat keutamaan. Jangan sekali-kali melihat orang lain itu melihat kejelekannya. Ngeten. Karena ketika sampai melihat kejelekannya, ini jelek terus. Karena semua manusia pasti ada baiknya. Gitu. Ngeten. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah nasihat seperti itu. Ini ada dalam kitab Fathur Rabbani. Ngeten. Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan seperti itu. Apabila engkau berjumpa dengan salah seorang manusia, engkau pandang keutamaan, jangan kekurangannya. Engkau pandang kelebihan mereka, jangan engkau melihat kekurangan. Kalau sampean melihat kekurangan, salah sampean. Syukur sampean bisa mengatakan, bagaimana? Boleh jadi keadaanku lebih rendah daripada keadaannya mereka, beliau-beliau. Artinya ketika sampean bertemu dengan orang lain, pandanglah keutamaan, pandanglah kelebihan mereka. Nonton. Karena kadang apa yang kita lihat mungkin bisa jadi lebih tinggi derajatnya daripada diri kita. Kan seperti itu. Intinya sebaliknya lah gitu. Wa in kana kabiran qulta hadza qad abadallahu qalbi.
Dan jika orang itu telah tua, engkau katakan orang ini sungguh telah beribadah kepada Allah sejak sebelum aku. Lah wong sampean ketemu karo orang tua sok pinter gitu, sok suci, umure mawon jauh, kita harus berpikir positif, husnudzon, intinya gitu ya. Intinya adalah husnudzon terhadap siapapun. Ketika sampai ketemu dengan orang tua, sampai jangan melihat kekurangan. Wah, kayak wis kakek-kakek ngipat tepe angel aja kayak kono. Justru sampai harus berkata, beliau itu lebih tua, berarti beliau itu lebih duluan ibadah daripada aku. Nggih ta? Wong aku urung lahir karena bisa lahir kok. Ngoten niku. Nah, begitu. Wa in kana aliman qulta hadza uqti ma lam abluh wa nala ma lam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi'ilmihi. Jika keadaan orang itu orang berilmu, engkau harus mengatakan orang ini telah diberikan apa yang belum pernah aku capai, dan dia telah meraih apa yang belum pernah aku peroleh, dan dia telah mengetahui apa yang aku tidak ketahui, dan orang ini berbuat berdasarkan ilmunya. Intinya awake dewek aja seudan karo wong liya, ngoten niku. Wa in kana jahilan qulta hadza asullah bijahli wa ana asaituhu biilmi wala adri bima yukhtamu li au bima yukhtamu lahu. Jika orang itu bodoh, engkau katakan orang ini maksiat kepada Allah dengan kebodohan, sedangkan aku maksiat kepadanya dengan pengetahuan. Aku tidak tahu bagaimana akan diakhiri hidupku atau bagaimana akan diakhiri kehidupan orang itu. Intinya ketika mereka itu bodoh, apa yang kita lihat wis ora rupa-rupa. Memang mungkin karena kebodohan dia itu rupa-rupa karena bodoh, karena saking mungkin udah jelas secara umum gitu ya, bodoh maksiat dan sebagainya. Katakan dalam hati kayak gitu, dan kita bermaksiat juga cuma dengan ilmu, kan kata niku. Wa in kana kafiran qulta la adri asa ayyaslama fayukhtamu lahu bi khairil amal wa asa an akfura fayukhtamu li bi su'lil amal. Dan jika orang itu kafir, engkau katakan aku tidak tahu, boleh jadi dia akan masuk Islam sehingga diakhiri hidupnya dengan amal kebaikan, dan boleh jadi aku menjadi kafir sehingga diakhiri hidupku dengan amal kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita melihat orang kafir, jangan menghina orang kafir, nggak boleh. Kita tidak tahu, kita ngaku Islam, kita seperti ini seperti belum tentu kita itu nanti ya tah matinya kita husnul khatimah, kagak tahu kita. Ngoten niku. Wa kun 'indan nas rajulan minan nas. Jadilah engkau di hadapan orang-orang sebagai pria biasa di antara manusia. Kagak usah gumede, gak usah adigang-adigung. Di hadapan manusia kita harus rendah saja dah, biasa saja udah. Mau dipandang alim silakan, mau dipandang bodoh silakan, mau dibilang cakep silakan, mau dibilang jelek silakan. Ayo ngono. Ketika engkau pria seperti itu, ketika engkau wanita seperti itu sama. Fa innallaha yaqrahu ayyara abdahu mutamayyizan an ghairi kama fil hadis. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci melihat seseorang hambanya berbeda dari orang lainnya, sebagaimana tertera yang ada dalam sebuah hadis, wa kana ba'dhum yad'u bi hadzal du'a. Sebagian ulama selalu berdoa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang banyak sabar,
Allahumma ja'alni saburan, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang banyak sabar. Waj'alni sakuran, dan jadikanlah aku sebagai orang yang banyak syukur. Waj'alni fi aini shakhiran, dan jadikanlah aku dalam memandang diriku sebagai orang yang kecil. Wa fi a'yunin nasi kabiran, dan dalam memandang manusia sebagai orang-orang yang besar. Intinya Gusmik Kiai Haji Hamim Zazuli Ploso, beliau itu pernah memberikan sebuah kalimat, kata-kata yang luar biasa. Di antaranya, pandanglah seseorang dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Artinya bagaimana? Yaitu tadi yang saya sampaikan. Ketika kita bertemu dengan orang lain, ya, pandanglah mereka dengan keutamaan, kelebihan-kelebihan mereka. Pandanglah diri kita sendiri, yaitu masih dalam kekurangan. Jadi kagak usah rupa-rupa. Wah, aku belum lengkap, aku belum bisa, semoga aku bisa. Kayak itu aja udah.